Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Hema Sekar teman-teman onlineku dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oh ya teman-teman, ini itu rolade ayam dan sayuran ya teman-teman, sangat wangi dan crispy di luar. Saya sengaja bikin ini untuk tambahan menu di makan malam. Yuk teman-teman, kita lanjut bikin dan caranya bagaimana. Oh ya teman-teman, maaf ya tadi waktu saya blender ataupun mencoba daging ayamnya itu tidak kerekod, dikarenakan nggak tahu kenapa perasaan udah saya pencet HP-nya tapi kok saya cek lagi tidak ada. Dan ini bahan-bahannya ada wortel teman-teman. Saya potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman, kecil-kecil seperti ini supaya apa? Supaya nanti saat dicampurkan ke dalam adonan daging itu lebih mudah. Nah seperti ini saya potong-potong dadu sampai selesai. Oh ya teman-teman, ini saya tidak gunakan semua ya, hanya menggunakan separuh dikarenakan wortelnya kan besar teman-teman. Saya takutnya kebanyakan wortel, kenapa? Karena dagingnya itu hanya sedikit teman-teman. Saya menggunakan sekitar 200 gram daging ayam. Nah semuanya saya potong-potong terlebih dahulu. Maaf sekali karena bahan-bahannya dari awal tidak kerekod. Kadang itu saya bingung teman-teman, karena saya kan masak untuk makan malam atau dinner itu kan 5 menu 6 sama sup ya teman-teman, terlalu banyak dan tempatnya itu sangat kecil, jadi itu geser-geser begitu teman-teman. Nah selesai dipotong-potong lalu kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman ke dalam piring kecil ini supaya nanti mudah untuk mencampurkan atau menaruhnya. Lanjut teman-teman, ini saya potong seleri ataupun saigan, kalau bahasa Hongkongnya itu saigan ya teman-teman. Ini itu kalau di Indonesia seledri besar ya teman-teman, tapi aku di Indonesia belum pernah tahu ataupun belum pernah lihat. Mungkin kalau di mall besar di Jakarta mungkin ada ya teman-teman. Nah ini saya potong-potong kecil-kecil lalu saya cincang. Lanjut selanjutnya kita tambahkan daun bawang prei ya teman-teman. Ini daun bawang prei juga saya potong kecil-kecil juga seperti ini. Ini tuh untuk menambahkan keharumannya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tadi daging ayamnya. Ini daging ayam sudah saya bumbui ya teman-teman. Saya kasih gula pasir, garam, lada bubuk dan juga tepung tapioka. Oh ya teman-teman, boleh menambahkan penyedap ya teman-teman sesuai dengan selera. Lanjut kita siapkan, ini adalah kembang tahu ataupun apa ya, kembang tahu ya teman-teman. Di Hongkong itu kembang tahunya bulat besar teman-teman. Ini saya mau potong pinggirannya supaya apa? Supaya nanti rapi, karena pinggirannya itu kan sangat keras teman-teman. Nah begini saya potong terlebih dahulu pinggirannya. Oh ya teman-teman, nanti pinggirannya ini jangan dibuang ya teman-teman, nanti kita tambahkan ke dalam adonan. Nah ini adonan yang tadi sudah saya kasih bumbu dan sayur-sayurannya teman-teman. Kita potong-potong kecil-kecil lalu kita tambahkan ke dalam adonan, nanti diaduk rata lagi. Nah ini kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Lanjut setelah selesai kita aduk sampai rata. Selanjutnya kita persiapkan kulit ataupun kembang tahu yang tadi teman-teman. Ini saya mau potong bagian menjadi 2 bagian ya. Karena nanti rencana mau saya bikin 2 rolade teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh menggunakan pisau. Ini saya di sini menggunakan gunting. Gunting ini khusus gunting dapur ya teman-teman, khusus untuk masak di dapur untuk memotong bahan mentah. Nah ini saya potong seperti ini supaya apa? Supaya nanti mempermudah saat saya membungkus atau penggulungan teman-teman. Lanjut kita masukkan adonan tadi yang sudah kita persiapkan ke dalam kembang tahu ini. Kita ratakan terlebih dahulu ya teman-teman seperti ini. Teman-teman juga pasti udah tahu kok bagaimana caranya. Oh ya, setelahnya lalu kita lipat dan tekan ya teman-teman, seperti membuat sushi gitu loh teman-teman. Nah ini kita lipat, kita tekan-tekan supaya apa? Supaya hasilnya nanti rapi. Nah lalu kita lipat seperti melipat selimut. Ya enggak sih teman-teman, seperti melipat selimut kan. Ini lanjut kita lipat dari kanan ke kiri, terus kiri ke kanan, lalu digulung teman-teman. Nah seperti ini. Kita serapi mungkin ya teman-teman, supaya apa? Supaya nanti saat dikukus dia itu tidak melebar atau lepas dari gulungannya.
Nah, seperti ini teman-teman. Kita tekan-tekan, ditata serapi mungkin. Lanjut, kita gulung sambil ditekan ke dalam teman-teman supaya tidak lepas. Ini jangan takut teman-teman, biarkan saja seperti itu, karena nanti kita bungkus menggunakan plastik ini ya teman-teman untuk pengukusan. Kenapa dibungkus? Supaya nanti tidak lengket ke piring pengukusan ataupun berdempetan dengan satu sama lain. Untuk mempermudah saja teman-teman. Nah, setelah itu kita gulung seperti ini dan kita tekan lalu sematkan ke samping dan ke kanan. Ini yang kedua teman-teman, karena cuma menjadi dua rolade teman-teman ya, sama seperti yang pertama. Sama bikinnya sama bungkusnya pokoknya sama dengan yang pertama teman-teman. Ini kayaknya lebih panjang tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti kita bungkus plastik bisa kita tekan ke bawah. Nah, ini setelah kalau di Indonesia tuh rolade itu kan paling daging sapi saja ataupun ayam saja teman-teman, tapi di sini saya tambahkan sayur. Kenapa? Karena orang Hongkong itu suka makan yang ada sayur-sayurnya begitu teman-teman, makanya saya tambahkan sayuran di dalamnya. Nah, seperti ini kita gulung-gulung. Nah, ini masih dengan sama dengan yang pertama teman-teman, tetap dibungkus menggunakan plastik ya teman-teman. Kalau di Hongkong itu namanya plastik itu namanya posinci teman-teman, posinci, plastik pembungkus makanan atau untuk nyetim ya teman-teman, atau untuk menutup makanan yang mau dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, ini yang kedua sudah selesai teman-teman. Prosesnya masih sama dengan yang pertama. Nah, setelah selesai, lanjut kita taruh ke dalam piring ataupun ini piring stainless khusus untuk pengukusan teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya siapkan airnya sudah mendidih teman-teman untuk pengukusan. Ini saya kukus selama 15 menit saja teman-teman. Setelah 15 menit dia akan matang dan bentuknya itu akan lebih kesat. Nah, singkat cerita teman-teman, ini sudah 15 menit sudah matang, sudah saya matikan kompornya teman-teman, lalu kita angkat, sisihkan dan dinginkan terlebih dahulu sebelum dipotong. Nah, ini setelah dingin teman-teman, bentukannya dia tuh lebih berisi. Nah, seperti ini, tengahnya nggak kopong ya teman-teman, berisi, lalu kita potong-potong menurut sesuai selera saja. Kalau teman-teman mau serong boleh, mau bulat seperti itu juga boleh. Saya suka yang bulat saja seperti ini. Kenapa? Karena kami di sini makanya memakai sumpit teman-teman untuk mempermudah pengambilan saja. Nah, saya potong-potong seperti ini, tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal. Ukuran pas ya teman-teman. Ini tidak keras loh teman-teman, dia tuh lembut. Nah, ini hasilnya teman-teman seperti ini tengahnya. Lalu kita potong yang kedua. Kita potong sampai selesai terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya siapkan minyak ya teman-teman. Minyaknya sudah panas. Jangan digoreng, tidak usah menggunakan api terlalu besar teman-teman, menggunakan api sedang saja ya teman-teman. Dikarenakan roladenya sudah matang, makanya penggorengannya itu sangat cepat. Hanya crispy yang di luar sudah kering, crispy itu sudah oke, sudah matang teman-teman. Ini teman-teman, hasilnya setelah kering seperti ini, kita angkat ya teman-teman dan kita tiriskan. Baunya tuh sangat harum teman-teman, majikan saya tuh keluar masuk ke dapur udah berapa kali. Ya, ini udah selesai, sangat cantik ya teman-teman. Dan kita susun rapi ke dalam piring, lalu kita sajikan. Ini itu cocok buat lauk makan dan juga buat cemilan loh teman-teman. Apalagi anak-anak
Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga teman-teman suka dengan video saya, dan jika suka boleh tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.